Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah amma ba'du. Ikhwan fillah rahimakumullah. Tema kali ini tentang sesuatu yang sedang tren di dunia maya, tentang fenomena ilmu santet. Nah, kan saat ini sedang ngetren nih tayangan-tayangan yang membasmi para dukun santet, atau tayangan-tayangan yang mengobati orang-orang yang terkena santet, yang tangannya hitam legam, yang perutnya buncit, dan banyak lagi lainnya. Nah, sekarang melalui channel ini kita akan membahas fenomena ilmu santet menurut pandangan Al-Quran. Benarkah itu ada, ataukah hanya rekayasa orang-orang tertentu agar viral? Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu santet atau dalam bahasa Al-Quran disebut ilmu sihir, ini sudah ada jauh sebelum Rasulullah dilahirkan. Di zaman kerajaan Babilonia, kerajaan Nebukadnezar, dia memerintahkan para tukang sihir untuk mempengaruhi rakyat agar turut kehendaknya. Akhirnya Allah turunkanlah malaikat Harut Marut. Pasti pernah dengar kisah Harut Marut. Untuk jelasnya kisah tentang malaikat Harut dan Marut ini, silakan buka Al-Quran ya di rumah, ke bed surat Al-Baqarah ayat 102. Allah utus Harut Marut untuk mengajarkan ilmu sihir, tapi kemudian disalahgunakan oleh penduduk bangsa Babylon. Misal ini awal sihir diajarkan oleh malaikat yang menyerupai manusia yang bernama malaikat Harut dan Marut. Nah, bagaimana ilmu santet atau sihir? Ketahuilah bahwa baginda Rasul Nabi kita Nabi Muhammad SAW sendiri pun pernah disantet, pernah disihir. Dan ini merupakan salah satu asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kisahnya adalah saat itu Rasulullah sakit. Ya, terkena sihir ain kalau disebut dalam istilahnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus dua malaikat menemui Rasulullah untuk mengajarkan kepada Rasulullah apa yang harus dilakukan. Malaikat yang pertama duduk di sebelah kakinya. Malaikat yang kedua duduk di sebelah kepala Rasulullah. Malaikat yang di sebelah kaki bertanya kepada malaikat yang di sebelah kepala, "Wahai, apa yang engkau lihat?" Kata malaikat yang di sebelah kepala, "Aku melihat Rasulullah disihir dengan melalui gulungan semacam ijuk." "Siapa yang melakukan sihir itu?" Kata malaikat yang di sebelah kaki. Ditimpali lagi bahwa yang melakukannya adalah seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsa. Terus gimana caranya untuk Rasulullah agar bisa sembuh, terlepas dari buhul-buhul sihir ini? Kata malaikat yang di kepala bahwa sihir ini diikat, buhul ijuk itu diikat kemudian dilemparkan ke dalam sumur di sebelah tetangga Rasulullah. Kemudian sumur itu di dalamnya ada, di bawahnya ada batu, di balik batu itulah disembunyikannya buhul-buhul sihir itu. Nah, kemudian setelah dua malaikat tadi pulang pamit kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian memanggil Ammar bin Yasir dan meminta agar Ammar bin Yasir menuju ke sumur yang diceritakan oleh malaikat tadi. Maka Ammar bin Yasir pun pergilah ia ke sumur yang dimaksud. Kemudian ketika ia melihat di dalam sumur, maka air di sumur itu berwarna merah. Ditimba air sumur tersebut, ada batu di bawahnya, dan ketika diangkat, ternyata benar ada 11 ikatan buhul di dalam ijuk yang didapatkan dari balik batu tersebut. Kemudian akhirnya buhul itu dibakar oleh Rasulullah. Dan akhirnya pada saat itu pula Rasulullah sembuh dari terkena sihir al-ain. Pemirsa sahabat Rusdun yang dirahmati Allah.
tuntunan dalam agama Islam agar kita dijauhi atau dilindungi oleh Allah dari sihir atau katakanlah trennya tenung, santet dan lain sebagainya, maka bacalah Al-Mu'awwidzatain, 2 surat perlindungan. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Ini cukup. Ustadz, saya baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi bolak-balik 10-20 kali, tetap saja kena juga kesantet, atau tetangga saya meninggal padahal dia guru ngaji. Pemirsa, sahabat Usudun, pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sihir melalui jin dan para dukun-dukun sihir ini, dia bekerja sama, dia akan melihat titik lengah manusia yang menjadi objek incarannya. Jadi kalaulah kita tidak membiasakan diri untuk menjaga wudhu, untuk tetap istiqomah berzikir kepada Allah, jangan lengah, maka ketika di saat kita yang lengah, maka bisa jadi santet itu atau sihir itu akan masuk ke dalam diri kita. Jadi tetap jaga akidah kita. Kita mohon perlindungan setiap saat. Jangan lepas dari wudhu. Ketika kita berangkat keluar rumah, tak lepas dari doa, mohon perlindungan kepada Allah. Karena hanya Allah lah sebaik-baik pelindung kita. Jangan kita datang ke orang pintar, jangan kita datang ke dukun, hanya akan menambah kesesatan yang ada pada diri kita. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.